محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahu ma'al azim. Hadirin hadirat sekalian jamaah majlis malam Jumat Musalla al-Mukhlisin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan malam hari ini dengan izin Allah, dengan berbagai macam nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, baik itu nikmat sehat walafiat panjang umur, terlebih lagi nikmat iman Islam, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah wa syukrillah, pada malam hari ini kita bisa melangkahkan kedua belah kaki kita dalam rangka menuntut ilmu, mengkaji ilmu untuk kesempurnaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat dan langkah kita dicatat oleh Allah sebagai bentuk amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurahkan ke haribaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang memperoleh syafaatul uzma dari junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada malam hari ini kita akan mengkaji persiapan untuk bulan suci Ramadan, yaitu tentang pelaksanaan puasa di bulan Ramadan. Sebab ibadah yang kita kerjakan kalau tidak tahu ilmunya akan sia-sia. Agar ibadah puasa Ramadan kita besok sempurna, maka kita harus belajar ilmunya. Kita harus tahu ilmunya. Apa saja yang menjadi syarat, apa saja yang menjadi rukun, apa saja yang menjadi sunnah-sunnah puasa di bulan Ramadan. Untuk itu kita baca Fatihah terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna al-Muallif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Wa syaraitu wujubis siyam salah satu asya'a. Jadi yang pertama, untuk mengetahui syarat-syarat puasa atau syarat-syarat diwajibkannya puasa khusus Ramadan, ini salah satu asya'a. Ya, ada 3 macam. Jadi syarat wajib puasa itu ada 3 macam, dan ini harus kita ketahui. Yang namanya syarat wajib ini sebagai awal dari apa yang diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah.
Makanya ibadah Ramadan kita besok akan diterima, ya harus memenuhi syaratnya. Ibadah puasa Ramadan kita besok akan dikabul, harus mengetahui syaratnya. Sebab di bulan Ramadan itu yang dipanggil oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Kalau sudah beriman pasti Islam. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan, ay furido, difardukan. Wajib dengan fardu itu hampir sama. Difardukan, diwajibkan. Ya. Buat siapa tuh? Buat orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam. Bukan cuma buat orang yang beriman saja diwajibkan, difardukan puasa. Kata Allah, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Apakah umat-umat Nabi yang lain wajib puasa? Iya. Ya, cuma puasanya harinya itu berbeda, tanggal tahunnya berbeda. Kalau kita khusus di bulan suci Ramadan. Makanya syarat puasa itu tadi yang pertama, di antara syarat wajib puasa salah satu asya'a 3 macam. Yang pertama al-islamu. Syarat wajib puasa yang pertama adalah kudu orang Islam. Ya, yang bukan Islam dia puasa nggak bakalan terima. Harus orang Islam yang pertama. Apakah orang yang non Muslim dia puasa di bulan Ramadan boleh? Nggak boleh. Kalaupun dia puasa silakan aja. Tapi beda dengan kita. Ya. Nih orang Islam. Makanya besok di bulan Ramadan hanya orang Islam saja yang puasa. Kalaupun ada orang Islam yang tidak puasa, nah makanya agamanya tanda tanya tuh. Ini Islam apa bukan? Ya kan? Kenapa syarat wajib puasa harus orang Islam? Jangan cuma sekedar simbol doang di KTP Islam, di kartu kakak Islam, ngakunya orang Islam. Perintah yang wajib kagak nggak dikerjain. Kan puasa Ramadan wajib hukumnya. Ya, makanya sengaja meninggalkan puasa, dosanya tidak akan diampunkan. Kecuali ada orang yang boleh meninggalkan puasa, nanti bahasannya akan kita bahas. Jadi 2 minggu ini nih, malam Jumat ini sama malam Jumat depan kita akan bahas masalah puasa. Ya, masalah puasa aja. Sebab pertemuan yang akan datang sudah tawakupan. Ya, jadi minggu ini, malam ini sama malam Jumat akan datang kita akan membahas tentang masalah ilmunya puasa. Jadi orang Islam, ya, jika dia mengaku seorang Muslim, di situ kutiba alaikumusiyam, diwajibkan untuk berpuasa. Ai fi syahri Ramadan, yakni di bulan suci Ramadan. Ya, makanya kan puasa wajib itu ada 2 macam. Yang pertama puasa di bulan Ramadan, yang kedua puasa karena nazar. Ya, kata cewek, kata perempuan, ya Allah kalau seandainya saya besok laku, ya lagi lamar ya. Ya, kalau seandainya saya besok laku, saya habis jadi pengantin puasa. Nah, tahu-tahu bener laku tuh, dilamar nikah, wajib itu puasa nanti. Kenapa? Karena nazar. Jadi yang sifatnya nazar, yang bentuk ibadah itu wajib. Yang kedua, puasa Ramadan. Puasa nazar ini puasa yang wajib. Nah, di samping juga selain wajib ada puasa sunnah. Nah, jadi yang pertama tuh syarat wajib yang berpuasa itu adalah orang Islam. Islam yang bagaimana? Wal bulug. Ya.
Islam yang sudah balik. Nih, Islam yang sudah balik. Ya. Kalau dia belum balik, belum diwajibkan. Ada anak TK, ya, ada anak SD kelas 1, kelas 2 belum balik. Dia puasa buat cuma sekedar latihan. Dia nggak puasa juga kagak dos. Lah kalau antum kalian kagak puasa bukannya sudah lewat balik. Dosanya nggak diampunkan itu. Kalau kalian nggak puasa besok. Nah, kecuali ada pengecualian nanti. Siapa aja yang nggak boleh puasa. Jadi balik tuh. Makanya syarat puasa dalam kitab lain wafi ba'din nusahi arbatu asya, ada 4 macam. Ada 4 syarat. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4. Ya. Yang kedua itu tadi balik. Nah, tanda balik bagi perempuan sudah menstruasi. Bagi laki-laki sudah mimpi basah. Itu bagi laki-laki itu. Bukan kenyataan. Kalau kenyataan bukannya balik lagi udah. Ya. Baru mimpi. Baru mimpi saja. Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Itu baru mimpi. Jangan apalagi kenyataan. Coba tanya Dwi dah tuh. Iya. Yang udah nikah nyesel. Ya, ya. Nyesel. Yang udah nikah nyesel. Gue nyesel nikah sekarang apa? Emang kenapa nyesel? Kalau tahu enak mah dari dulu aja. Ya. Jadi yang wajib itu yang sudah balik laki-laki sudah mimpi. Bagaimana kalau mimpinya berulang-ulang? Lah itu ketagihan namanya. Ya. Udah ya, mimpi. Yang perempuan sudah menstruasi. Ya. Kalau yang perempuan kan menstruasi sekarang kagak ngeliat usia. Ya. Nggak ngeliat usia, kadang-kadang 9 tahun udah men. 12 tahun udah men. Bagaimana kalau ada perempuan nih yang udah usianya 15 tahun kagak men-men? Ya. Kagak men-men misalkan. Pokoknya syaratnya harus sudah menstruasi bagi perempuan. Kalau belum menstruasi belum balik. Ya. Nah, ini. Yang ketiga wal aklu. Punya akal. Akalnya sehat. Jasmaninya sehat, akalnya sehat. Makanya orang yang kurang akal enggak wajib. Tahu kurang akal? Iya, kurang akal itu ya begitu deh orangnya. Ya rada-rada. Ya rada-rada. Badannya bagus. Ngomongnya pinter. Badan. Iya. Apalagi akalnya emang udah kagak ada. Alias gila, nggak wajib itu. Yang nggak wajib. Yang kagak punya akal nggak wajib. Yang berakal saja yang wajib. Apalagi yang berakal sehat. Orang yang berakal sehat pasti tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ya, orang yang berakal mana yang baik, mana yang buruk mereka udah tahu itu. Kecuali imannya kosong, gampang diombang-ambing. Iya. Gampang diombang-ambing. Ya, kalau akalnya sempurna, akalnya sehat, apapun rintangannya nggak bakalan goyah. Akalnya kenapa? Karena dia tahu, oh ini baik, ini buruk. Yang baik dikerjain, yang buruk tinggalin. Ya, kecuali akalnya lagi sakit. Akalnya sakit, imannya kosong, gampang deh tuh. Ya, gampang dimasukin omongan. Jangankan dirayu, kagak pakai dirayu juga udah kena aja udah. Ya.
Nah ini orang yang akalnya sehat wajib tuh sebagai syarat wajib puasa. Nah dalam pendapat lain ada 4 macam syarat wajib. Salah satunya wal qudratu, yaitu orang yang mampu. Ya, ala saumi untuk berpuasa. Mampu ini dalam keadaan sehat. Sehat jasmaninya. Ya, usianya juga masih kuat, masih muda. Makanya orang yang udah sangat tua, yang udah nggak kuat, boleh tuh nggak puasa. Ya, dengan syarat kalau yang tidak puasa bagi orang yang udah tua lanjut usia, yang udah nggak mampu, ini diganti dengan membayar fidyah. Dengan bayar fidyah, ya, karena udah tua. Masa udah tua masih kodok? Lah tahun depan bukan kodok lagi, udah kagak ada orangnya. Iya udah tua. Ya. Kalau kalian yang masih muda, ya wajib kodok. Mungkin karena sakit. Ya, karena sakit boleh tuh buka puasa. Ya, jangan puyeng dikit udah buka. Ya, hari pertama pusing, buka puasanya. Coba itu. Ya. Sakitnya juga sakit yang luar biasa. Yang harus minum obat. Ya. Yang harus diopnam, dirawat. Boleh tuh nggak puasa. Sakit pano kagak puasa. Iya, sakit pano kagak puasa. Ya Allah. Ya. Jadi orang yang mampu yang wajib puasa tuh. Nah, bagi perempuan, ya, bagi wanita dia nggak kuat puasa mungkin karena hamil tua. Udah 9 bulan, 8 bulan. Ya, dikit-dikit perutnya mules sebagainya, boleh tuh ngepuasa. Nah, ibu-ibu yang hamil, perempuan yang hamil, ya boleh ngepuasa dengan catatan besok dia kalau sudah melahirkan wajib kodok. Kalau sudah batas masalah nipasnya, dan hari itu juga dia bayar fidyah juga, bayar kodok juga. Ya, itu bagi perempuan yang sedang hamil tua atau sedang nyusuin anaknya, bukan nyusuin bapaknya. Ya, nyusuin anaknya. Kalau nyusuin bapaknya masih wajib lah puasa. Iya, ya kalau nyusuin anaknya, ya karena nggak kuat lemes sebagainya boleh. Ya, besok hari disusuin misalkan, wajib nih. Ya, wajib. Ya. Iya. Lah itu bisa kena kiparat itu, denda. Kena kiparat. Ya. Nah ini. Jadi yang pertama Islam, syarat wajib puasa. Yang kedua balik. Yang ketiga berakal. Yang keempat mampu untuk melaksanakan puasa. Itu syarat wajib puasa. Wa faraidu shaumi arba'atu asya. Sekarang fardu puasa. Fardu puasa itu arba'atu asya, ada 4 macam. Ya, ini fardu puasa. Ahaduha an-niyatu. Yang pertama fardu puasa atau rukun puasa itu niat. Bil qalbi, di dalam hati. Fa in kana shaumu fardhon ka ramadhana aw nazron fala budda min iqainiya lailan. Ya, nah kalau puasa Ramadan atau puasa nazar, letak niatnya itu di malam hari. Beda kalau puasa sunnah. Wa yajibu ta'yin fi shaumil fardhi. Dan wajib mentakyin, menentukan, harus disebut
sajaku aku niat puasa Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Gitu. Jangan sajaku aku niat puasa karena Allah Ta'ala. Nggak boleh. Besok misalkan kamu puasa Ramadan besok nih, bulan Ramadan. Niatnya cuma sajaku aku niat puasa karena Allah Ta'ala. Nggak boleh. Ditain. Kalau mempuasa Ramadan ya puasa Ramadan sebut. Tapi kalau puasa nazar saja aku niat puasa nazar karena Allah. Ada sebutannya. Ada nazarnya. Jadi yang wajib itu disebut. Mohon maaf, kayak dulu pernah saya singgung. Misalkan yang perempuan nih menstruasi atau nifas atau wilada, kalau dia mandi junub, ya setelah menstruasi, mandi hadas besar, sebut itu saja aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena haid. Ya, atau nifas atau wilada sebut itu. Kalau cuma saja aku niat mandi hadas besar karena Allah, nggak kaci. Tahu nggak kaci? Bisa. Ya. Jadi litain, ditentukan. Ya. Dan wa akmalu niyati saumi ayyakula asyakhsu nawaitu saumagodin. Nih niatnya kalau pakai bahasa Arab nawaitu saumagodin, jangan nawaitu saumagodin, salah. Godinnya jangan dipanjangin. Nawaitu saumagodin an adai fardi syahri. Ya. Niatin tuh Ramadan boleh, Ramadhani boleh. Ya. Haji sanati lillahi ta'ala. Niatin. Ya. Begitupun niat puasa nazar. Kalau pakai bahasa Arab kagak bisa, pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Yang penting tadi niatnya harus ditentukan. Yang kedua wasani al-imsaku anil akli wasyurbi. Yang kedua ya di antara fardu puasa itu al-imsaku anil akli wasyurbi, nahan makan, nahan minum. Wa in qallal ma'kul wal masrub inda ta'ammudi fa in akal nasiyan aw jahilan lam yuftir. Ya, jadi makan baik itu banyak ataupun sedikit batal. Lagi puasa nih. Minum sekalipun dikit doang. Dikit doang, nyicipin doang. Nyicipin ditelan batal. Tapi kalau cuma nyicipin doang di lidah terus dibuang lagi nggak batal. Nih misalkan besok perempuan bantuin ibunya bikin kolak, ya ini kira-kira manis apa asam apa asin, dicicipin nggak apa-apa. Tapi kalau nyicipin sepiring batal. Ya itu namanya bukan nyicipin, ya ngelebok namanya. Ya. Itu pun makan minum dengan sengaja. Kalau lupa nggak batal. Ya. Jadi fa in akala nasiyan au jahilan lam yubtir. Jadi kalau makannya minumnya karena lupa atau karena kebodohannya itu nggak batal tuh puasanya. In kana qariba ahdin bil Islam aw nasa ba'idan anil ulama'i wa illa aftar. Nah, jadi kalau seandainya nanti ya orang tersebut itu sudah dewasa, ya, terus juga tidak seperti makan yang membatalkan, ya, dia sudah paham, sudah jelas batal tuh. Tapi kalau seandainya dia nggak tahu, nggak ngerti, ya, nggak tahu, nggak ngerti, ya nggak apa-apa. Namanya orang yang kagak tahu, nggak ngerti kan namanya jahil. Orang bodoh. Kalau orang bodoh itu dosanya dikit. Orang bodoh itu dosanya dikit. Orang pintar dosanya banyak. Ya, jadi orang geblek, orang tolol itu dosanya dikit. Yang namanya bego. Kalau orang bego kan nggak ngerti apa-apa. Iya. Kagak enggak dosa. Lagi puasa nih. Nah, lagi puasa di ngerokok aja.
Iya. Nggak tahu. Apa katanya? Kan cuma asap. Ya kan cuma asap doang. Yang batal itu kan cuma makan minum doang. Kata dia nih. Ya, ya bego namanya. Ya. Kalau orang bego mah dimaaf. Ya, kalau orang bego dimaaf. Makanya bego aja bego. Ya. Ya. Orang pinter itu yang banyak dosanya. Ini zaman sekarang ini orang pinter-pinter buat nih. Saking pinternya, ya gorong-goroin, bodoh-bodohin rakyat. Ya dicurang-curangin sebagainya. Itu dosanya besok itu pemimpinnya begitu tuh nanggung rakyat itu. Dosa-dosa rakyat itu ditanggung loh. Kenapa? Karena sudah berbuat curang dan membodoh-bodoh orang. Nah ini, ya. Nah yang ketiga, wasalisu. Nah ini yang ketiga nih, diantara fardu puasa. Wasalisu aljima amidan. Ini mohon maaf ya. Ini sebetulnya nggak boleh denger yang kecil ini. Ya, yang ketiga itu karena jima. Tutup kuping. Ya. Aljima. Tahu jima kan ya? Dengan sengaja. Ya. Ada nggak orang jima lupa? Ada nggak? Nggak ada. Ya. Kalau mimpi nggak batal mimpi. Iya lagi siang hari, habis sembahyang johor tidur, wah mimpi. Ya mimpi begituan kagak batal mimpi. Ya bangun mimpi. Ya bangun mimpi kenyataan sama istrinya misalkan, nah itu dosa. Ya nggak boleh tuh. Ya jadi sesuatu yang halal di siang hari menjadi haram. Ya. Sesuatu yang halal di siang hari haram itu di bulan puasa. Makan minum halal. Karena puasa jadi haram. Ya, istri halal siang hari. Siang hari. Istri haram di siang hari karena puasa. Malam hari terserah itu mah. Iya. Habis buka, yang paling afdol di bulan puasa habis buka puasa tuh, paling afdol tuh. Emang lu paham? Tuh, yang paling afdol besok ya, hari habis buka puasa, afdol tuh. Ya. Makanya besok puasa Ramadan pahalanya berlipat ganda kalau sudah menjadi suami istri. Kalau sudah nikah itu pahalanya bertambah dilipat gandakan. Ya, makanya rugi yang belum nikah Wil. Ya, pahalanya dikit. Ibadah kalau belum nikah pahalanya dikit. Ya, makanya udah cari Wil. Ya. Biar pahalanya nambah. Iya. Orang kalau masih sendiri itu agamanya masih belum sempurna. Ya, tapi kalau udah nikah agamanya udah sempurna. Jadi yang ketiga itu aljima. Yang keempat, warabiu ta'ammudil qai'i walau ghalabul qai'u lam yabtul saumu. Jadi yang keempat karena muntah dengan sengaja. Ya, muntah dengan sengaja. Habis dia gosok gigi. Dia colok-colok lidahnya, muntah. Ya karena sengaja colok-colok. Ya. Tapi kalau lagi puasa nih, mual mulus karena masuk angin, muntah nggak batal. Pas muntah, ya, telan lagi muntahnya. batal. Ya batal. Ya. Pas muntah ditadangin di gelas. Habis ditaruh gelas diminum lagi, ya batal puasanya. Ya jangankan itu, ludah lagi puasa, kalau masih di dalam mulut ditelan nggak apa-apa. Lagi puasa nih, ngumpulin udah, ya, terus ditelan nggak batal, ya.
lagi puasa ngiler, netes. Netes dilap pakai tangan, dijilat di pelan batal. Ya, nah itu di antara 4 macam yang menjadi rukun atau fardu wajibnya salat puasa. Ya, jadi fardu puasa yang pertama adalah niat, yang kedua adalah menahan lapar dan minum, yang ketiga adalah jima, yang keempat adalah muntah dengan sengaja. Itu di antara fardu puasa. Yang membatalkan sunnah sebagainya insyaallah malam yang akan datang. Silakan, ada yang mau tanya tentang masalah puasa? Silakan. Silakan, ada yang bertanya? Sudah paham semua ya? Sudah paham semua ya? Insya mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, sampai berjumpa bertemu di bulan suci Ramadan. Al-Fatihah. Ilaika limadal karim Allahumma salli Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa amal mutaqabbala wa rizqan wasi'an tayyiban katsiran mubaraka. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.